juga. Nah, nanti akan memberikan materi terkait bully dan lantas ya. Oh lantas. Nanti kalau bully saya sekelumit aja dikit. Jadi adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, ya saya diundang di sini untuk memberikan sedikit materi terkait dengan bully dan lalu lintas. Saya tidak memperkenalkan diri. Jadi di sekolah ini sering terjadi yang namanya pidana bully. Nah, jadi bully ini jangan dianggap biasa, ya. Karena apa? Di lingkungan sekolah ini sering terjadi, apalagi saya di kepolisian di sektor Gunung Putih sering mendapatkan laporan terkait dengan adanya bully. Nah, bully itu ada beberapa jenis ya. Pertama, bully langsung kepada person ke person. Kemudian ada bully juga melalui media elektronik. Ya, misalkan kalau bully itu ya mengedit seseorang, teman satu, teman yang lainnya, atau misalkan dia mempunyai perbedaan fisik, ya. Nah itu jangan, ya. Karena kalau bully itu nanti akibatnya si korban itu akan pertama apa sih? Malu. Kemudian minder. Kemudian yang ketiganya putus asa. Yang akhirnya apa? Dia tidak masuk sekolah. Ada yang lebih parah lagi. Ya, bisa bunuh diri juga bisa. Ya, ada yang tahu kan? Sering gini apa di TV anak-anak yang apa namanya bunuh diri, gantung diri, ada itu di Jawa kalau nggak salah pernah terjadi karena bully di sekolahnya, dia putus asa, merasa malu, gantung diri, ya kan? Ada juga bully melakukan penganiayaan, kemudian karena kelepasan, karena alam fitrahnya akhirnya sakit dan meninggal, ya. Nah jadi itu efek adanya bully. Nah bagaimana pencegahannya? Ya yang ketiga, pertama dari pihak kepolisian memberikan sosialisasi penyuluhan terkait dengan adanya bully. Kemudian yang kedua, apabila penyuluhan tidak masuk juga dilakukan tindakan hukum. Ya, tindakan hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak. Nah, jadi anak-anak juga bisa diproses hukum, ya. Jadi sekarang ada yang namanya tahanan anak, ada yang namanya rehabilitasi anak. Nah, kalau misalkan anaknya itu melakukan tindak pidana berat, bisa ditahan. Ada, ya. Nanti pasalnya ada yang namanya pasal 351, ya penganiayaan. 351 penganiayaan ringan. 351 ayat 2 penganiayaan biasa atau berat. 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, ya. Jadi adik-adik, mumpung ini masih baru masuk di sekolah, tolong teman kita bisa dianggap sebagai saudara, ya, di sekolahan atau di luar rumah. Karena yang namanya teman itu gak mungkin kalau orang tua dari rumah kita butuh sesuatu harus nunggu orang tua dari rumah dulu nolongin, ya kan? Misalkan ada yang bawa pulpen, siapa lagi yang bisa menolong? Misalkan buat belajar nggak ada pulpen, pasti kan teman yang minjemin, kan seperti itu ya? Setuju kan? Setuju kan? Nah, jadi anggaplah teman kita adalah saudara. Jangan saling membuli. Kalau yang saling membuli itu berakibat kepada si pelakunya sendiri. Kemudian sama si korban juga, apalagi dia akan lebih dalam, terutama ke mental psikologinya. Ya, dia akan minder, putus asa, apalagi nanti dia masih muda, dia akan mengganggu masa depannya.
ketika dia semangat untuk belanja, semangat menggapai cita-citanya, dibully sama teman sendiri, dia itu akan putus asa, ya, minder. Bisa jadi dia terjerumus kepada hal-hal yang negatif karena ada pelampiasan, gitu kan. Dari sekolahnya dibully, akhirnya dia bergaul di luar. Kemudian di luar, berarti kalau bergaulnya kepada orang-orang yang baik. Kalau bergaulnya nanti ketemu dengan orang jahat, bisa ketemu, bisa ikut jahat juga. Atau misalkan pengedar narkoba, memakai narkoba, nah itu bisa menggunakan narkoba, ya. Jadi Bapak, sekarang saya alias komit aja terkait dengan bully. Nah, kemudian nanti karena waktunya cuma dikasih 45 menit, ya. Makanya nanti saya serahkan kepada Pak Aki dan Pak Didi yang akan memberikan materi terkait dengan lalu lintas, tertib lalu lintas. Jadi itu aja, ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap semangat meraih cita-cita. Mudah-mudahan adik-adik ini ke depan menjadi bisa dibanggakan oleh orang tua, bangsa dan negara. Amin. Ya, terima kasih. Halo, semangat dong. Jarang-jarang ketemu polisi keren, ya nggak? Halo. Sekali lagi, halo. Iya, harus semangat dong. Sudah. Kayaknya kurang semangat, Pak. Gimana saya akan berikan sedikit permainan, tapi ikuti saya, semuanya mengikuti, semangat dan harus percaya diri. Setuju nggak? Biar ngantuk dong. Semangatnya mana? Halo. Kalau saya bilang selamat pagi, luar biasa. Kemudian lihat tangan saya. Mundur ke belakang. Ya. Depan semuanya pria. Bisa ya? Setuju ya? Setuju ya? Setuju nggak? Setuju dong. Iya. Iya, Indonesia harus percaya diri, apalagi BHK. Woi, luar biasa. Sekolah favorit ini luar biasa. Kita coba, oke? Baik ya, semuanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, tepuk tangan bagi semua. Iya, masih. Sebelum masuk ke materi, satu kali lagi. Karena kita masih kurang tahu serius, yang penting bisa mengikuti. Paham? Setuju ya teman-teman ya, Pak ya? Iya dong? Gimana? Ke belakang semuanya. Wah, baru ke depan. Oke ya? Kayak Naruto. Homi. Itu ya. Oke. Ya. Lagi dong, ayolah, kerjasamanya kita, biar semuanya percaya diri, semangat menghadapi hari ini. Oke, baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Biar ngantuknya hilang ya. Oke. Baik, adik-adik semua yang ganteng dan yang cantik, ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi sekarang polisi itu kesannya jangan ditakuti, ya. Jangan ditakuti. Kalau dulu orang tua kita banyak nakut-nakutin anak dengan polisi. Diam, jangan nangis, ada polisi itu. Ya, seolah-olah polisi itu seram dan menakutkan, ya. Jadi sekarang itu polisi itu harus apa? Dicintai dan disayangi, ya. Semangat ya. Ya, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri, ya. Nama saya Didi Hermawan. Pangkat saya Aibda. Saya berdinas di Polsek Gunung Putri. Alhamdulillah sudah 18 tahun, ya. Saya
berdinas di fungsi lalu lintas. Ya, saya berdinas di fungsi lalu lintas. Mungkin adik-adik yang rumahnya di kota wisata, di legenda wisata, kalau lewat jalur Transyogi dari Cilengsi sampai Cibubur, ada pos polisi yang di ke Aqua ya, di pertigaan Cikias SBY. Nah, saya biasanya di situ. Kalau enggak di putaran Harvest, ya, putaran Harvest banyak tuh yang suka ngelawan arus, ya, yang viral itu, yang bikin konten. Lalu kan, ya biasanya di situ saya pagi dan sore suka ganti lari. Ya, baik adik-adik semuanya, kita langsung ke materi. Ini rata-rata umur berapa tahun? 18? 15 tahun. Ada yang 17 tahun? Ada yang 17 tahun? Hah? Ada ya, berarti kakak kelasnya ya? Kakak kelasnya ya? Ada yang 17 tahun ya? Berarti yang ikut MPLS rata-rata 15 tahun. Saya tanya teman-teman semua nih, ya, sebelum ke materi, kita fair aja ya, kita jujur. Di sini tidak usah takut, sudah tidak usah malu-malu, kita cerita saja, kita sharing ya. Ada yang sudah bisa naik motor? Iya. Tidak usah bohong. Pasti mayoritas sudah bisa ya, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang sudah bisa mengemudikan kendaraan roda 4 atau mobil? Bisa? Oke. Saya percaya adik-adik ini ada yang sudah bisa berkendara baik roda 2 maupun roda 4. Yang sudah bisa tidak mungkin kan dicabut jadi nggak bisa, nggak mungkin kan. Yang sudah bisa tidak apa-apa, cuma di sini kan adik-adik harus tahu dulu aturan berkendara yang baik, ya kan. Syarat untuk berkendara itu apa, ya kan. Pertama, materi kita adalah safety ready atau berkendara dengan aman dan etika berkendara di jalanan. Materi ini yang gampang saja, karena apa? Lalu lintas itu ya tidak bisa kita hindari. Itu pasti kita akan temuin di kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah bisa berkendara tidak apa-apa, baik roda 2 maupun roda 4. Tapi adik-adik minimal harus tahu ya, kapan sih kita boleh, diperbolehkan, bukan hanya bisa ya, diperbolehkan untuk berkendara. Kapan? Salah satu syaratnya adalah apa? Berusia 17 dan sudah memiliki dan apa? Sertifikat. Apalagi 17 tahun dinyatakan apa? KTP. Ya. Kalau sudah 17 tahun, otomatis kita sudah mempunyai KTP. Adik-adik baru boleh berkendara, ya. Syarat untuk mengemudikan ke jalan raya salah satunya apa? Surat izin mengemudi. Kalau untuk motor SIM apa? SIM C. Untuk mobil SIM. Nah, sekarang ada aturan baru. SIM C itu ada 2. Ada SIM C dan SIM C 1. Ada yang tahu SIM C 1 untuk motor?
Apa? Coba kamu berdiri. Gak apa-apa. Ya, kasih tepuk tangan buat temannya. Ya, berdiri sama Pak ya. Nanti bisa apa? Nanti kasih nilai sama Bapak Ibu gurunya. Sini Pak. Gak apa-apa. Ya, tepuk tangan buat temannya. Oke, yes, kita tes ya. Oke, ada namanya siapa? Michael. Michael tinggal di mana? Partai Wisata ya, Partai Wisata. Michael, tadi saya bertanya, SIM motor itu SIM apa? SIM C. SIM C itu ada berapa macam? 3 kalau nggak salah. SIM C1 sama SIM C2. SIM C2 belum ada ya. SIM C sama SIM C1. C1. SIM C1 itu untuk apa? Untuk motor 250 cc ke atas. Luar biasa sekali. Ini apa? Mereka sudah bisa berkendara? Belum. Yakin? Oh, masa. Benar ya? Ya. Kalaupun sudah bisa tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi nanti ya. Oke. Tepuk tangan buat Michael. Terima kasih ya. Luar biasa. Ya. Betul sekali. Jadi sekarang ada namanya SIM C1. Betul kata Michael. SIM C1 digunakan untuk kendaraan roda 2 di atas 250 cc atau 250 cc ke atas. Yang punya moge, SIM-nya harus SIM C1. Syarat pembuatan SIM apa? Ada yang tahu? Pertama, mempunyai KTP. Ya. Yang kedua, mengikuti tes kelayakan berkendara, baik tes teori maupun praktek. Jelas ya. Adik-adik nanti setelah 17 tahun, sekarang yang sudah bisa bawa motor tidak apa-apa. Tidak mungkin kan dicabut, tiba-tiba langsung nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Tapi tahan dulu. Nanti setelah 17 tahun silakan ya ajukan ke Polres untuk pembuatan SIM dan adik-adik boleh berkendara. Tapi ingat ya, biasanya remaja sudah bisa naik motor, emosinya belum stabil. Ya. Rata-rata yang saya temui di jalan, anak-anak sekolah itu rata-rata hanya bisa ngegas, belum bisa ngerem. Jelas ya? Karena apa? Karena kecelakaan itu ketika adik-adik berkendara di atas 80 km per jam, ya, ketika mengalami gagal fokus hanya sepersekian detik nyawa melayang. Ya, penyumbang kematian tertinggi kedua setelah narkoba yang dialami anak pelajar adalah kecelakaan lalu lintas. Bulan ini saja, sekarang bulan apa? Juli, tanggal 11. Saya sudah menangani kasus kecelakaan anak sekolah SMP, 3 kasus di Gunung Putri, 2 luka berat, 1 meninggal dunia. Tidak saya tampilkan fotonya, matanya keluar. Dia kebut-kebutan dengan teman-temannya. Di depan ada jalan berlubang, yang depan rem, yang belakang 12. Akhirnya si matanya masuk ke knalpot yang racing. Tahu knalpot racing? Yang ujungnya lancip, jatuh ke situ, pas di matanya. Alhamdulillah selamat, sekarang masih dirawat di Husada ya Pak, di Husada Cibino. Copot bola matanya. SMP, anak SMP, perempuan. Coba kita berpikir. Kalau terjadi pada kita, adik-adik ini sudah diciptakan sama Tuhan yang Maha Kuasa ini ganteng, cantik, tidak ada satupun kekurangan.
Ya, tidak ada yang jelek, saya lihat ganteng, cantik, ya kan? Yang sudah dikasih sama Tuhan, wajah ganteng, wajah cantik ini dijaga. Jangan sampai kelalaian adik-adik semua bisa merusak yang sudah ada. Yang tadinya punya cita-cita jadi peragawan, peragawati, jadi artis, jadi modeling, jadi polisi, jadi TNI, terputus gara-gara kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Saya pernah remaja, saya pernah mengalami seumur adik-adik. Umur adik-adik ini senang-senangnya mencoba. Awalnya iseng-iseng, ya. Awalnya iseng-iseng berkendara, coba-coba di komplek perumahan, ya kan? Coba sendiri, besok ada temannya, gua udah bisa naik motor nih, bonceng sama gua berdua, bisa perumahan. Besok ada teman lagi bertiga, botik, tau gak botik? Iya, bonceng tiga kan? Sekarang trennya bonceng tiga kan? Ada yang sampai bonceng 4. Saya bilang itu motor apa badan abu, gitu ya? Ya, ada yang sampai bonceng 4. Iya, ya kan? Motornya setelah itu sudah bisa, tidak puas di situ aja, dimodifikasi. Ada yang tahu biasanya anak remaja modifikasi motor apa yang dirubah? Ada yang tahu? Pertama, kenal? Tadinya setengah dibikin melengkung sampai di depan mukanya begini ya. Yang kedua apa? Dimodifikasi apa? Pelek. Dibikin ban cacing. Jangan bohong, pasti tahu. Ya, yang tadinya peleknya standar SNI, motor itu dibikin sesuai dengan tingkat keamanannya. Adik-adik ini baru SMP tapi sudah membuat variasi baru, tidak ya, dengan tidak mengetahui bahayanya. Motor NMAX PCX cc 160, bannya ban cacing, digeber-geber digas, pas ngerem otomatis oleng. Yang ada apa? Kecelakaan banyak terjadi. Bapak saya tanya nih kalian semua, boleh nggak sebenarnya dalam aturan undang-undang lalu lintas untuk memodifikasi motor? Boleh tidak? Boleh tidak? Ada yang tahu? Siapa? Boleh tidak? Boleh tidak? Mau modifikasi motor? Boleh tidak? Saya kasih tahu. Untuk memodifikasi motor sesuai dengan undang-undang boleh. Silakan. Adik-adik punya kreativitas, punya imajinasi, punya bakat untuk mau modifikasi motor, silakan. Motornya mau dibikin seperti apapun, dikrum, diapain, di air beras segala macam, silakan. Tapi kebutuhannya hanya untuk perlombaan, ya, tidak untuk digunakan di jalan raya untuk sehari-hari. Itu ya. Silakan, adik-adik punya kreativitas, mau bikin motornya seperti apa, ban cacing segala macam, silakan. Itu untuk keperluan lomba, ya. Untuk keperluan event tertentu dilombakan hasil kreativitasnya, siapa yang paling unik, siapa yang paling bagus dilombakan dapat hadiah, boleh. Tapi untuk digunakan sehari-hari itu yang tidak boleh. Itu yang melanggar aturan. Itu yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, pasal 58 kelengkapan berkendara. Jelas ya? Oke, jelas ya. Itu satu.
Salah satu syarat berkendara adalah mempunyai surat izin mengemudi. Ya. Yang kedua, menggunakan helm. Ya. Apa fungsi helm? Apa kok dari yang tahu fungsi helm untuk apa? Hah? Melindungi kepala? Ada yang tahu? Ada lagi selain gimana? Ken. Oh, Ken. Oke. Selain Ken ada yang tahu fungsinya helm untuk apa? Untuk melindungi kepala, untuk menjaga mata kita dari debu. Ya. Fungsi helm adalah untuk meminimalisir luka di kepala akibat benturan kecelakaan lalu lintas. Meminimalisir, ingat, meminimalisir, tidak menjaga seutuhnya. Adik-adik menggunakan helm SNI ketika berkendara masuk ke dalam tronton yang muatannya 40 ton, apa yang terjadi? Helm beserta isinya pecah. Benar kan? Kekuatan helm dengan kepala kita ditindak sama kendaraan roda 6 atau lebih yang bermuatan 40 ton. Di Gunung Putri, kalau ada lihat, jalur Gunung Putri itu banyak tronton yang bermuatan semen, batu bara segala macam. Itu muatannya saja 25 ton, belum kendaraannya. Kalau kita bernaik motor ugal-ugalan selap-selip masuk ke kolong, dan itu sering saya temukan karena saya bertugas di lalu lintas, di kecelakaan, jadi sering saya temukan itu. Ingat, adik-adik harus tahu ya, kenapa motor zaman sekarang sering menyalakan lampu utama di siang hari. Bahkan motor sekarang ini sudah langsung otomatis, ketika nyala mesin otomatis lampunya menyala. Ada yang tahu fungsinya kenapa? Padahal siang hari loh. Hah? Iya, lampu utama nyala otomatis kan sekarang. Fungsinya untuk apa padahal siang hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa lampu utamanya motor sekarang menyala siang hari? Ya, ada fungsinya apa? Motor itu kendaraan domestik terkecil di jalan raya. Ya, ingat, motor itu kendaraan terkecil di jalan raya dibandingkan kendaraan-kendaraan yang lain. Kalau kita lihat jalan Transyogi, paling juga kendaraan pribadi. Mobil paling besar, juga mobil pribadi. Kebanyakan rata-rata mayoritas mobil pribadi. Tapi kalau sudah masuk jalan raya Narogong, Cilengsi sampai Gunung Putri sana, itu didominasi oleh kendaraan roda 6 atau lebih tronton. Ya, kendaraan besar. Kenapa motor lampu utamanya otomatis menyala pada siang hari? Biar apa? Biar terlihat oleh kendaraan yang lebih besar. Karena lampu motor tersebut bisa memantulkan cahaya ke spion kendaraan lebih besar. Karena apa? Kendaraan besar itu ada namanya blind spot. Ya, blind spot ya. Ya, ya itulah ya. Nah, ada yang tahu apa itu? Titik apa? Titik buta. Ada yang tahu? Lagi, betul. Titik buta. Bagian yang tidak terlihat luar biasa. Ada lagi? Ada yang lagi? Betul. Semuanya betul. Ya. Jadi ada titik-titik di mana pengemudi kendaraan besar tidak melihat adanya kendaraan di samping, depan maupun belakang. Makanya kenapa motor dinyalakan lampu utamanya pada siang hari, biar ada pantulan cahaya. Oh iya, berarti ada motor nih. Karena 1 meter di depan truk besar
itu tidak terlihat oleh supir. Kalau pengendara yang tidak tahu safety ready, tidak tahu cara etika berkendara, tidak tahu cara mengamankan dirinya dalam berkendara, itu biasanya selalu habis kiri masuk kanan, habis kanan masuk tengah, bla. Itu tidak terlihat. Kenapa banyak kendaraan tiba-tiba ada di kolong? Pas ditanya, saya tidak lihat ada motor kok. Tahu-tahu udah di kolong mobil sudah terlindas. Ya, padahal kecepatan tidak tinggi kendaraan. Kendaraan besar itu tidak bisa melebihi kecepatan 60 km per jam karena dia membawa beban yang sangat berat. Tapi bisa terjadi kecelakaan dan sampai tidak bisa ngerem. Karena apa? Karena tadi ada titik, katakan titik buta. Ya, titik tidak terlihat oleh pengendara yang lain. Jelas ya? Jelas? Oke, waktunya cuma 5 menit lagi. Jadi saya harapkan adik-adik semua, walaupun cuma sedikit materi dari kami, minimal adik-adik tahu paham. Sayangi diri adik-adik semua, ya. Masa depan adik-adik masih panjang. Ya, tidak cukup sampai di sini. Yang sudah berkendara, yang sudah bisa, tidak apa-apa bisa, tapi saya mohon dengan sangat jangan sesekali memberanikan diri untuk membawa kendaraan ke jalan raya dan utama, karena resikonya tadi, walaupun adik-adik bisa berkendara, tapi adik-adik belum bisa cara berkendara yang baik, cara mengamankan berkendara yang baik seperti apa, ya, karena usia adik-adik ini usia-usia masih labil, masih belum stabil, ya, tidak boleh terpancing sedikit. Ketika kita berkendara digas digurung-gurung sama temennya aja sudah panas dan akhirnya kejar-kejaran. Dan tidak sedikit banyak warga kota wisata yang sering membuat laporan ke kami ke kepolisian bahwa suka ada moge-moge yang suka balap-balapan di dalam kota wisata. Betul tidak? Betul apa tidak? Mudah-mudahan bukan anak siswa-siswi PHK ya. Ya, karena saya sudah di sekolah, saya titip sama adik-adik semua, ya, sayangi badan-badan adik yang sudah ganteng, sudah cantik ini, ya, agar terhindar dari kecelakaan. Karena faktor penyumbang kematian terbesar kedua setelah narkoba adalah kecelakaan. Jelas? Ada yang bertanyakan? Sebelum saya tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan mau menambahkan, ya, 2 menit dari pagi untuk kesimpulan dari materi ini. Baik, terima kasih. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolsek bahwasanya tentang bully, kemudian dari Pak Didi menjelaskan tentang etika berkendara. Ya, baik, adik-adik sekalian semua yang ada di hadapan saya, semuanya saya yakin, saya paham kalian pasti semuanya bisa berkendara. Tapi ingat bahwasanya ada tahu pengertian kecelakaan lalu lintas? Ada yang tahu tidak? Ya, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi tanpa diduga-duga menyebabkan kerusakan korban jiwa dan harta benda. Paham ya? Jadi peristiwa yang terjadi tanpa diduga-duga. Ingat bahwasanya kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi tanpa diduga-duga. Harus kita pikirkan dengan panjang. Ingat 7 etika berkendara, di mana nanti saya ajarkan ke depannya apabila sudah memiliki strategi mengemudi, ada kontroversi keamanan. Ya. Yang kedua kemudian ingat bahwasanya pada saat kita berkendara harus ingat 50% kita akan mengalami kecelakaan. Ingat 50% kita pasti akan mengalami kecelakaan. Ya. Kemudian tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas meningkat menjadi 70% kita akan mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita berkendara itu akan selalu aman. Tidak. Berkendara pasti kita akan mengalami kecelakaan 50%. Kalau kita tidak nabrak, kita pasti akan kita selesai. Jadi pikirkan dulu butuh ataupun tidak.
untuk namanya berkendara. Jangan sampai di usia kalian seperti ini kalian mohon maaf cacat ataupun apa karena akibat kecelakaan lalu lintas, pasti penyesalan kalau bagaimana juga. Ingat, sekali lagi kecelakaan lalu lintas 50% kita akan mengalami kecelakaan. Apa yang kalian lakukan saat ini adalah untuk masa depan kalian, dan apa yang kalian lakukan sekarang adalah hasil dari yang kemarin. Lakukan hal yang terbaik dari sekarang untuk meraih masa depan yang baik. Setuju semua? Setuju. Setuju ya? Baik, itu saja pesan dari saya. Sudah cukup? Oke. Cukup. Itu saja pesan dari saya. Nanti insya Allah kalau seumpamanya saya diizinkan kembali, khusus yang memiliki surat izin mengemudi, saya akan berikan tentang safety riding. Bila nanti ada prakteknya safety riding seperti apa, cara pengereman, kemudian cara jatuh atau seperti apa. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja. Cukup waktunya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Dari arah Transyogi harus hati-hati banget. Betul. Pokoknya tetap harus patuhi Lalu lintas. udah siang nih. Iya. Apa enggak? Kasihan. Kita